Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Julianti with name 021-112-00079. I'm from class management A2. Jadi saya di sini ingin menjelaskan yang saya ketahui tentang reading comprehension. Saya membahas skill 1, answer the main idea question correctly. Almost every reading passage on the TOEFL test will have a question about the main idea of a passage. Such a question may be worded in a variety of ways. You may, for example, be asked to identify the topic, subject, title, primary idea, or main idea. Nah, jadi hampir setiap teks bacaan pada tes TOEFL terdapat sebuah pertanyaan tentang main idea atau ide pokok. Pertanyaannya ditulis dalam berbagai cara dan Anda itu akan diminta untuk mencari topik, subjek, title, primary idea, or main idea. These questions are all really asking what primary point the author is trying to get across in the passage. Such TOEFL passages are generally written in a traditionally organized manner. It is not difficult to find the main idea by studying the topic sentence, which is most probably found at the beginning of a paragraph. Nah, pertanyaan ini menanyakan tentang poin utama dalam bacaan. Mudah untuk menemukan ide pokok atau poin utama itu, yaitu hanya dengan melihat topik dalam kalimat yang biasanya dapat ditemui pada awal setiap paragraf. If a passage consists of only one paragraph, you should study the beginning of that paragraph to determine the main idea. Jika hanya ada satu paragraf, Anda harus melihat awal paragraf untuk menemukan ide pokok atau main idea. Nah, langsung saja kita mencoba menjawab TOEFL exercise 1. Study each of the passage and choose the best answer to the question that follow. In this exercise, each passage is followed by several main idea, topic, or title question so that the students can practice this type of question. On the TOEFL test, one passage would probably not have to such question because they are so familiar. Passage 1, question 1 2. Fort Knox, Kentucky is the site of U.S. Army post, but it is even more renowned for the Fort Knox Bullion Depository, the massive vault that contains the bulk of the U.S. government gold deposits. Langsung saja ya, kita menjawab number 1, yaitu which of the following best describe the topic of the passage? Manakah dari berikut ini yang paling tepat menggambarkan topik bagian itu? Nah, menurut saya ini jawabannya yang B, the Federal Gold Depository. Nah, kan kalimat pertama pada paragraf ini menjelaskan tentang Fort Knox, the site of the U.S. Army Post, tetapi lebih dikenal sebagai the Fort Knox Bullion Depository. Ruangan besi yang besar yang berisi sebagian besar simpanan emas pemerintah Amerika. Nah, di kalimat pertama ini kita menemukan kata the US government gold yang sama dengan the federal government. Kalimat-kalimat setelahnya menjelaskan tentang penyimpanan emas pemerintah Amerika ini.
Nah, jadi jawaban yang pas itu yaitu B, the Federal Gold Depository. Number 2, which of the following would be the best title for this passage? Manakah dari berikut ini yang akan menjadi yang terbaik judul untuk bagian ini? Jadi kita cari judul ya. Judul yang harus menggambarkan keseluruhan isi paragraf. Jika pilihan A, B, and D tidak dijelaskan di keseluruhan paragraf, maka pilihan yang tepat itu adalah pilihan C, where the US keep its gold. Nah, karena judul ini berarti membahas tentang Fort Knox. Lanjut ke passage 2, question 3, 4. Langsung saja ke pertanyaannya, yaitu number 3, which of the following best states of the subject of this passage? Jawabannya yaitu B, karena kalimat pertama dalam paragraf ini menjelaskan tentang mengidentifikasi kekerasan mineral dengan cara menggoreskan satu mineral dengan yang lain. Nah, jadi untuk menjawab number 3 ini, pilihan D lebih tepat karena menjelaskan kalimat pertama. Number 4, the main idea of this passage is that The main idea of this passage is that. Berarti ini main idea ya, ide pokoknya. Menurut saya ini jawabannya A, karena ingat, main idea berarti ide pokok yang ingin disampaikan oleh pengarang dalam paragraf ini. Kalau dibaca sampai habis, kita akan menangkap bahwa paragraf ini tentang menggoreskan satu mineral dengan yang lainnya untuk mengetahui seberapa keras karakternya. Di kalimat terakhir, kita menangkap bahwa yang number 7 bisa menggoreskan number 6. Artinya, semakin tinggi nomornya, semakin kuat mineral tersebut dan bisa menggoreskan mineral yang memiliki nomor lebih rendah. Setelah disatukan ide di kalimat pertama dengan yang ada di kalimat terakhir, pilihan A yaitu lebih tepat menggambarkannya dan menjadi main idea yang ingin disampaikan oleh pengarang. Jadi itu jawabannya A ya. The hardness of a mineral can be determined by its ability to make a mark on other mineral. Passage 3, question 5, 6. Langsung saja ke pertanyaannya. Number 5, the passage mainly discusses. Nah, untuk mengetahui apa yang didiskusikan oleh passage ini, kita harus membaca kalimat awal di setiap paragraf. Pilihan A and C hanya dijelaskan di paragraf 1. Bisa dibaca ya. Dan pilihan B hanya dijelaskan di paragraf kedua. Kalau kita lihat di paragraf 1 and 2, dijelaskan tentang hurricane yang spesifik terjadi di North Atlantic, bukan secara umum. Maka pilihan yang tepat itu D. Hurricanes in one the part of the world. Number 6, best title for this passage would be. Menurut saya ini jawabannya B. Judul harus menggambarkan keseluruhan yang dijelaskan dalam kedua paragraf ini. Kita tahu bahwa paragraf 1 and 2 membahas tentang hurricanes.
di kalimat pertama paragraf kedua, kita menemukan bahwa hurricanes adalah tropical storm, hanya karena kekuatannya diberi nama hurricanes. Berarti pilihan B lebih tepat, karena kita menggunakan kata storms, di mana hurricanes adalah storms. Jadi jawabannya B, storm of the Northern Atlantic. Sampai di sini saja saya menjelaskan tentang reading comparison. Mohon maaf. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.